untuk melanjutkan materi terkait mata pelajaran informatika ya. Informatika. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang analisis data. Nah, gimana kemarin setelah libur 3 hari? Nggak kerasa. Nggak apa-apa ya. Meskipun hanya sebentar, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa menyemangatkan kembali ya aktivitas belajarnya, insya Allah ya. Jadi nanti bisa lebih baik. Saya absen dulu ya. Ardian Samahdi ya. Terus Kakak Arayan Raki, kenapa sakit? Tapi di rumahnya sekarang ya. Alhamdulillah semuanya sebagian besar bisa hadir ya. Mudah-mudahan yang sakit kita doakan segera sembuh dan bisa bergabung kembali bersama kita. Oke, sekarang coba semuanya duduknya yang rapih dulu. Ya, yang rapih dulu. Kemudian pimpin doa oleh satu orang. Sok, siapa? Boleh. Istirahat Musaidan. Iqra'ud doa qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan Allah merahmati aktivitas kita pagi hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai, coba kalian simak dulu tampilan yang ada di depan ini ya. Tampilan nih ya, Ustadz ambil dari katadata.com. Bisa dibaca judulnya apa? Nah, ini ya. Judulnya yang ini ya, peningkatan suhu permukaan bumi dari tahun 2011 sampai tahun 2021. Nah, sekedar informasi, hari ini tuh kita ada di masa-masa suhu tertinggi ya. Khususnya untuk Indonesia bagian barat, kita ada di suhu tertinggi, rata-rata 36-37 derajat kalau siang-siang gitu. Makanya harus banyak minum air putih ya. Nah, ini kalau catatan ini diambil dari NASA katanya ya. Dari NASA, ini menurut catatan data 2011 itu kenaikan suhunya terjadi, kelihatan nggak? Berapa ini? 0,60. Nah, 0,60 ya. Kemudian 2012 naik lagi ya. Terus sampai di tahun 2016. Ini kita peroleh ada beberapa yang tertinggi. Oke, pertanyaannya, mana data yang tertinggi? 2016 atau 2021? Nah, gitu ya. Kalau yang terendah? 2011. Oke. Ini datanya diambil berapa tahun katanya? 10 tahun ya. Ini datanya diambil dari 10 tahun. Dari data ini kita mendapatkan informasi apa nih kira-kira? Peningkatan suhu ya. Peningkatan suhu yang ternyata setiap tahun itu semakin naik rata-rata. Paling yang turunnya itu berapa kali? 2 ya. Ini sekali, 1, 2. Nah, ini 3 lah, 3 kali gitu ya. Terjadi 3 kali penurunan suhu, tetapi sebagian besarnya terjadi kenaikan suhu. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara kita bisa memperoleh grafik seperti ini. Kira-kira menurut kalian gimana nih caranya biar sampai dapat gambar seperti ini? Apa yang harus dilakukan? Mengumpulkan data. Nah, betul, mengumpulkan data ya. 2011 itu di data suhunya naik berapa? 2012 nanti didata lagi suhunya naik berapa gitu ya, dan seterusnya. Kita sudah melihat tentang grafik ya, dan tadi kalian juga sudah bisa membaca atau menduga gitulah ya, bagaimana grafik ini bisa dihasilkan. Salah satunya dengan metode pengumpulan data gitu ya. Nah, hari ini kita akan coba praktekkan ya. Pengumpulan data itu seperti apa? Sekarang dibagi kelompok. Setiap kelompok
Nah, masing-masing kelompok silakan tentukan siapa ketuanya dan sekretaris. Ya. Kalau sudah terpilih sekretaris, tolong tulis di kartonnya masing-masing kelompoknya. Turut aja ya. Itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sisanya? Ya. Kelompok 1, silakan ditulis di sticky note-nya masing-masing. Pertama, nama masing-masing ya. Satu aja. Ya. Nama, kelas, ya. Nama dan kelas. Ya, semuanya. Kelompok 1 tulis tanggal lahirnya masing-masing di sticky note-nya. Kelompok 2, ini ya, kalian boleh perbandingan aja ya, diperkirakan. Tulis tinggi badannya masing-masing di sticky note. Ya di bawah nama, Mana yang mau ditulis lagi? Sticky note. Ya. Kelompok 3, ini perkiraan juga ya. Tulis jumlah hafal. Oke, perhatikan dulu semuanya ke sini. Karton ini kan dibagi 2 ya. Ada bergaris di tengah nih. Nah, sticky note yang pertama di sebelah kanan, kalian tulis berurutan berdasarkan absen. Ya, ditempelkan. Jadi yang paling atas itu absen yang paling pertama di kelompoknya, ya. Dan yang di bawah absen yang paling terakhir. Di sebelah kiri, sticky note-nya ditempel berdasarkan angka yang paling besar. Jadi kalau misalkan di tinggi, berarti yang tertinggi. Kalau itu nanti dihitung siapa yang paling tua, siapa yang paling muda. Nah, gitu ya. Ini yang hafalannya paling banyak berarti di atas, yang paling kecil sedikit di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasi apa sih? Presentasi. Ini mulai dari nama dari yang paling atas, yaitu Hasbi Asidik, kelas 8C. Yang kedua adalah Muhammad Abian. Yang ketiga Raden Gazi. Yang terakhir adalah Wiradika, saya. Terus jumlah hafalan. Yang kedua adalah jumlah hafalan yang paling tinggi di kelompok 4. Ya, yang sampai yang kecil, yaitu yang pertama adalah Bang Abian. Yang kedua adalah Bang Raden Gazi. Yang ketiga adalah Bang Hasbi Asidik. Yang terakhir adalah Bang Wiran. Vamos. Nah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan berat badan dari berat badan masing-masing anggota kelompok 3. Ini yang paling atas absen 1 Alif Aska Fadilah. Terus berat badannya 47 kg ya. Terus ini Alif Altop absen 10. Terus ada Algio PD absen 17. Ilham Maulana absen 20 dan Piki Napan absen 26. Terus di sebelahnya ada urutan berat badan dari paling besar sampai berat paling rendah, paling ringan. Paling atas yang paling berat ada Algio PD dengan berat badan 54 kg. Muhammad Ilham Maulana di posisi kedua dengan berat badan 52 kg. Terus Vicky Nafan 47 kg. Selanjutnya ada Alif, berat badannya sama 47 kg. Terus paling bawah ada Halifah Altop Arayan 45 kg. Paling ringan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah aktivitas kita hari ini, kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Oke, perhatikan dulu ya. Di setiap sticky note, nah ya, itu ada apa aja? Nama, kelas. Nah, itu adalah data, ya. Setiap sticky note itu menggambarkan setiap diri kalian masing-masing kan? Artinya dalam diri kalian itu terdapat data. Di kelompok 1 nanti akan diperoleh data usia. Di kelompok 2 diperoleh data tinggi badan. Di kelompok 3 diperoleh data berat badan. Kelompok 4 datanya jumlah hafalan. Nah, nanti data ini kemudian harus diolah agar menghasilkan informasi. Pengolahannya gimana? Mulai bisa diurutkan mana yang tertinggi, mana yang terendah, mana yang terbesar dan mana yang terkecil. Atau mungkin nanti ya di pertemuan selanjutnya kita akan bahas pengolahan data mulai dari rata-rata ya. Nanti misalkan kelompok 1 nih, setelah dilihat rata-rata usianya ternyata berapa tahun ya gitu. Rata-rata lahirnya di bulan apa? Atau di kelompok 2 tingginya rata-rata berapa? Itu nanti bisa dihitung lagi menggunakan rumus matematika ya. Jadi data itu adalah, nah boleh dicatat ya di bukunya masing-masing. Data itu adalah sekumpulan fakta atau keterangan. Sekumpulan fakta atau keterangan. Ya. Atau keterangan. Gitu. Nah, sementara informasi adalah keterangan-keterangan atau pengetahuan hasil dari pengolahan data. Nah, informasi adalah keterangan-keterangan atau pengetahuan hasil dari pengolahan data. Ya. Nah, nanti informasi ini bisa berubah jadi data, data bisa berubah jadi informasi, tergantung kebutuhan kalian, ya. Jadi, sesuatu dikatakan informasi kalau kalian merasa membutuhkan itu. Ya, misalkan Ustadz butuh rata-rata tinggi badan kelas 8C, ya. Maka Ustadz akan mendapatkan informasi hasil dari pengolahan data-data, hasil dari pengolahan pengukuran dan sebagainya, gitu ya. Gitu. Oke, terakhir kita akan simak sebuah video untuk penjelasan lebih lanjut tentang data. Tanpa fakta dan data, semua itu omong kosong.
belaka. Di era revolusi industri 5.0, penguasaan terhadap data sangat penting. Penggunaan data di era ini memegang peran vital, terutama terkait dengan satu kebijakan atau keputusan tertentu. Data seringkali dipakai dalam membuat keputusan kebijakan pemerintah atau policy making, hingga Oke, jadi setelah aktivitas tadi dan setelah menyimak video tadi, kira-kira apa yang bisa kalian, kesimpulan yang bisa kalian ambil? Ardiansa, bentar. Data akan mempengaruhi hasil keputusan. Nah, betul ya. Tadi? Jika data sangat penting untuk pengumuman. Nah, betul ya. Oke, kita udah ambil 2 kesimpulan ya dari Ardiansa tadi. Data itu bisa mempengaruhi sebuah keputusan. Jadi ketika kita mau ambil keputusan, ketika misalkan pemerintah nih mau menaikkan harga minyak misalkan ya, harga bensin, itu harus berdasarkan data. Biasanya didata dulu, ini bensin ini konsumsinya per tahun berapa liter. Atau misalkan ini berapa jumlah orang yang mampu untuk membeli bensin di harga segini. Itu didata, disurvei segala macam ya. Termasuk tadi juga disampaikan sebelum kita menyampaikan sesuatu, sebelum kita menginformasikan sesuatu, informasi itu akan semakin bagus kualitasnya ketika kita memiliki data. Ya, mudah-mudahan paham untuk pertemuan hari ini. Jadi penting ya di era industri yang tadi disebutkan 5.0, kita mampu mengolah data. Ya, mampu mengolah data sehingga setiap informasi yang kita sampaikan itu semuanya berkualitas, gitu ya. Jangan lupa nanti lembar kerjanya dikerjakan, ya. Nanti akan Ustadz evaluasi, akan Ustadz periksa. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan analisis data yang lebih lanjut sampai nanti kita menghasilkan sebuah grafik. Ya, yang tadi sudah disampaikan di awal pertemuan. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Semuanya udah cukup memahami ya untuk materi ini. Silakan untuk memimpin doa kembali. Mustahidan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Ustaz cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.